dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala ma mata alaih, pada kondisi bagaimana dia matinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya bagaimana kita menjaga kehidupan ini dan mempersiapkan kematian kita. Karena apa? Karena wafatnya kita itulah yang akan menjadi grand final, yang akan menjadi perhitungan terakhir apakah kita termasuk hamba Allah yang husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita semua husnul khotimah. Ataukah kita termasuk golongan yang su'ul khotimah, wal iyad billah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yamutul mar'u ala ma 'asha alaihi wa yub'atsu ala ma mata alaihi. Seorang hamba umumnya akan wafat dalam keadaan dan kondisi bagaimana seringnya dia hidup, dan akan dibangkitkan dalam kondisi dan keadaan bagaimana saat dia mati. Maka husnul khitam atau su'ul khitam bagi seseorang itu umumnya sangat tergantung dengan kebiasaan dia sehari-hari, dengan kebiasaan dia sepanjang hidupnya, ya. Dan kita nggak tahu tanggal berapa, hari apa, jam berapa, detik keberapa malaikat Israel lebaran ke rumah kita. Cuma lebarannya kadang bulan Syawal, ya. Datangnya juga kadang-kadang dibilang-bilang, ya. Nah, oleh karena itu sebagai langkah antisipasi jangan sampai Israel datang ke rumah kita, kita sedang dalam keadaan maksiat. Jangan sampai Israel datang menghampiri kita, kita sedang dalam keadaan maksiat. Maka hendaknya setiap mukmin melakukan amal kebaikan tanpa henti. Apa sih yang dimaksud amal kebaikan tanpa henti? Sholat dulu, anak kagak nyari-nyari nafkah, bukan itu. Yang dimaksud amal baik yang tiada henti seminimal-minimalnya adalah fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat. Paling sedikitnya adalah melaksanakan setiap perintah Allah dan menjauhi setiap larangan Allah. Itu seminimal-minimalnya. Wa amma ma zada ala dzalika minas sunani wal fadhail, adapun yang jadi tambahan dari amalan minimal tadi, dari melaksanakan sunnah dan juga fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, maka itu seharusnya bagi seorang mukmin memaksimalkan waktunya, memaksimalkan sisa hidupnya dengan melakukan hal-hal tersebut, ya. Karena malaikat Israel kalau udah nyampe datang kepada kita, udah datang ajal kita, kita meminta ditambahin durasi, nggak ada jatah tambahan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal telah tiba kepada mereka, kepada makhluk, kepada setiap hamba, la yastakhiruna sa'atan, nggak ada satupun yang bisa menunda ajal tersebut. Wala yastaqdimun, begitu juga nggak ada orang yang bisa memajukan ajalnya. Baik itu ada orang mati bunuh diri, memang ajalnya ya tanggal segitu. Kalau belum ajalnya, biar kita dia udah minum Baygon 12 nggak mati-mati, karena belum ajalnya. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan ajal seseorang dan Allah enggak akan kasih tambahan, enggak akan kasih durasi tambahan. Dan setiap manusia yang ketika dia didatangi oleh malaikat Israel, baik orang soleh ataupun orang soleh, baik dia ahli ibadah ataupun ahli maksiat, dia akan minta perpanjangan waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang soleh minta perpanjangan waktu karena ternyata jadi orang soleh itu nikmat, maka dia
ahli maksiat minta nambahin waktu karena dia nyesel terhadap kemaksiatannya. Yang soleh menyesali kenapa nggak lebih soleh dari yang selama ini dia lakukan. Maka setiap jiwa yang ketika didatangin oleh Israel, dia akan bermunajat kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, bisa gak saya nawar tambahin dikit aja kesempatan saya untuk nambahin hidup, kesempatan saya untuk nambahin tempat tinggal di dunia. Kalau nggak percaya coba deh suruh datang di Israel ke rumah Bapak. Ya. Terus mau ngapain tuh? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mau ngapain? Mau nyawer, mau main catur sampai pagi, mau mancing kagak pulang-pulang. Hah? Mau ngapain? Fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Rizki yang saya punya, benda yang saya miliki, pengen saya maksimalkan pertama buat sedekah. Wa akum minas sholihin, dan saya pengen jadi orang yang soleh, udah gak mau lagi jadi ahli maksiat. Saya pengen setiap detak jantung yang berdebar di dalam diri saya, setiap hembusan oksigen yang masuk ke dalam paru-paru saya pengen itu semua bernilai ibadah. Maka dari itu dikatakan dalam hadis, al-mu'min la yarqudud. Mukmin yang hakiki dia gak pengen amal ibadahnya itu sedikit, selalu pengen maksimal. Melakukan amal ibadah apapun selalu pengen dengan totalitas. Wa innallaha yuhibbu 'abdan idza amala 'amalan atqanah, kata baginda Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang bahwasanya mukmin yang baik itu Allah Subhanahu wa taala mencintai mukmin yang kalau ngerjain sesuatu enggak asal. Ngerjain sesuatu itu benar-benar, ya. Ngerjain sesuatu itu enggak sembarangan. Betul-betul dipersiapkan. Pengen sholat betul-betul dipersiapkan seperti yang dicontohkan oleh para arifin billah. Sayyidina Imam Haddad radhiyallahu taala anhu wa arda, itu kalau udah pengen berangkat ke masjid, jarak dari rumah beliau yang ada di Subair, ya, sampai ke masjidnya yang ada di Hawi, ya, itu kurang lebih mungkin kalau perjalanan ya bangsa dari Nogam apa tuh yang kayak yang nembus ke SMA apa tuh? Situ Damarin ya kan, bukan? Gang Sasak, ya, itu bangsa dari Gang Sasak ke sini, jarak rumah Sayyidina Imam Haddad dari rumah beliau yang ada di Subair sampai ke masjidnya. Itu saking fokusnya untuk menghadap Allah dalam melaksanakan ibadah. Kalau lagi jalan mau ke masjid, diajakin ngobrol sama orang, kesel. Kenapa? Kata Sayyidina Imam Haddad, ente ganggu konsentrasi anak pengen sholat. Anak mau sholat, mau menghadap Allah, sedang mengumpulkan konsentrasi di dalam hati supaya nanti sholat anak khusyuk. Emang ente ngobrol. Kalau kita sholat tarawih masih ngobrol, ya, yang depan mah khusyuk, yang belakang pada perang sarung, ya, yang depan mah khusyuk, yang sop kedua, yang sop ketiga pada diskusi. Ini imam dari mana sih? Lame bener bacaannya. Kalau kita berburu-buru masih gitu mah lambat banget. Aduh, DKM nyari imam lambat begini. Besok kalau imam lambat kita ngungsi masjid lain. Kalau pengen cepat nggak usah sholat tarawih, itu balapan F1. Lo pengen cepat. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh para ulama sholihin dalam melaksanakan amal. Mereka ada itqan, ya, betul-betul perfect. Juga dicontohkan oleh Sayyidina Al-Imam Ali Zainul Abidin bin Husain bin Ali wa Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anhum wa ardhahum bint Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali Zainul Abidin kalau udah pengen sholat, begitu beliau wudu mukanya merah. Kalau mau wudu itu, kalau lagi wudu itu mukanya merah. Kenapa bisa sampai demikian? Karena ada rasa takut di dalam hatinya, ya, rasa khawatir di dalam hatinya, takut akan dosa-dosanya.
dan ia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ketika dia ingin menghadap Allah justru yang ini menghantarkan dia untuk khusyuk kepada Allah. Jadi nadhar sholihin, cara pandang orang-orang soleh itu subhanallah, mereka itu senang menghadap kepada Allah, tapi setiap kali menghadap kepada Allah selalu diliputi rasa takut. Tapi rasa takut mereka ketika akan menghadap Allah dalam ibadah tidak menghalangi mereka atau tidak malah membuat mereka jauh dari Allah. Kalau cara pandang kita kan beda, dan ini cara pandang yang sangat salah dan keliru. Kaji yuk, aduh, cuma takut masih banyak dosa, ya. Sholat berjamaah yuk, malu kita masih banyak dosa. Berangkat umroh yuk, takut kita nanti bisa dihukum sama Allah, dosa kita banyak. Kalau ada hamba yang mikir kayak ini pola pikir keliru, Pak. Pola pikir yang keliru. Kenapa? Justru kita yang punya dosa, ya cuci dosa kita dengan hadir majelis ilmu, ya cuci dosa kita dengan sholat berjamaah, ya cuci dosa kita dengan berangkat umroh. Ya, al-umratu ila al-umrati mukaffiratun lima bainahunna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Antara umroh yang lain, ya, satu umroh yang kita lakukan ini menjadi penghapus dosa bagi kita, ya. Maka kalau kita merasa pengen datang ibadah terus kita merasa banyak dosa sehingga kita takut buat ibadah, itu yang salah. Justru malah ketika kita gak datang ibadah jadinya makin banyak dosa. Dan kita apa menunggu suci? Kita mau datang ke majelis taklim, datang yuk ke rumah Kiai Fulan, datang ke rumah Habib Fulan, datang ke majelis taklimnya Kiai Fulan. Kalau kita takut diterawang, dosa kita banyak, ntar dibaca-bacain lagi dia. Justru kalau kita belepotan, kalau kita kotor, anterin baju kita ke tukang laundry. Ya, kan kita nggak bisa nyucinya sendiri. Justru kalau hati kita kotor, dosa kita banyak, datang ke rumah orang soleh, kita minta didoain, kita minta dibimbing, kita minta ditunjukin gimana caranya membersihin dosa-dosa dari dalam diri kita. Justru adalah sebuah kesombongan yang sangat besar ketika kita datang ibadah dengan menganggap diri kita sudah bersih dari dosa. Itu kita tadi gak mau ibadah, gak mau ngaji gara-gara kita ngaku dosa kita masih banyak. Terus tiba-tiba, datang ente ngaji, udah gak malu sekarang, aku udah gak punya dosa. Itu dosa yang paling gede. Justru itu dosa yang paling gede. Lagi betul. Iblis kan begitu. Ya, iblis itu apa yang bikin dia pada akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa hatinya ini sudah menjadi baik. Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Ya, ini yang kemudian menjadikan dia pada akhirnya nyungsep.